memulai regular kelas yang sesi ke-8 ini dengan topik proteksi radiasi dan juga proyeksi intraoral dan ekstraoral dalam radiologi kedokteran gigi. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas 3 kelompok yang besar. Gitu ya. Yang pertama ada terkait dengan prinsip proteksi radiasi, kemudian yang kedua adalah efek dari radiasi, dan juga yang ketiga adalah teknik proyeksi baik intraoral maupun juga ekstraoral. Jadi kalau kita bicara tentang radiologi kedokteran gigi, gitu ya, di situ kita tidak bisa dilepaskan dengan namanya radiasi. Radiasi itu berarti nanti dia akan memberikan suatu efek gitu ya ke tubuh pasiennya. Gitu. Nah, gimana sih cara untuk memproteksinya agar tidak terjadi efek-efek yang tidak kita inginkan? Kita akan belajar. Gitu ya. Oke. Yang pertama adalah prinsip proteksi radiasi. Seperti yang tadi kita bahas, gitu ya. Kalau radiasi itu kan berarti dia akan mengeluarkan ion, gitu ya. Ketika dia akan mengionisasi suatu sel, pasti di situ akan ada efeknya, gitu kan. Nanti kita belajar efek-efek radiasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan prinsip proteksi radiasi. Kalau bicara tentang prinsip proteksi radiasi itu ada 3, ya. Ada optimasi, ada justifikasi, dan juga ada limitasi. Jadi ada 3 prinsip, ya. Ngapalinnya OJL, ya. Ojol, optimasi, justifikasi, dan juga limitasi. Apa itu optimasi, gitu ya? Prinsip optimasi dia berarti di dalam melakukan radiasi, gitu ya, itu harus berprinsip namanya ALARA atau as low as reasonable as feasible. Jadi dia ini harus berprinsip dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan sosial dari pasiennya. Jadi misalkan nih ada pasien kita mau foto radiologi, gitu ya, kita harus mempertimbangkan nih asas dari optimasi ekonomi pasien gimana, dia bisa nggak kira-kira bayar, gitu ya. Misalkan dia harus foto radiografi, oh misalnya ini dia harusnya yang gold reasonable-nya ini CBCT, tapi karena mungkin ekonominya dia dari kalangan yang tak mampu, gitu ya, kita masih bisa nih kita melakukan foto periapikal dulu, itu bisa, gitu ya. Jadi mempertimbangkan asas ekonomi dan juga sosial dari pasien. Nah, yang kedua adalah justifikasi atau justification. Kalau yang kedua ini justifikasi, dia adalah prinsip proteksi radiasi di mana manfaat yang harus diterima oleh pasien itu harus lebih besar daripada radiasi yang diterima oleh pasien. Jadi intinya asas justifikasi itu adalah pasien yang menerima radiasi itu harus sesuai dengan indikasi yang benar. Jadi ketika dia mau dilakukan foto ronsen, gitu ya, dia harus benar-benar punya indikasi dilakukan foto ronsen tersebut. Jangan sampai sebenarnya dia nggak butuh banget foto radiologi, tapi kita suruh nih foto ronsen, gitu. Jadi justifikasi adalah sesuai dengan indikasinya bahwa manfaat yang diterima oleh pasien itu harus lebih besar daripada radiasi yang diterima oleh pasien tersebut. Oke. Kemudian efek yang ketiga adalah limitasi. Kalau dari katanya aja ada limit, ya, ada batas di situ. Berarti ketika kita akan melakukan suatu radiasi, gitu ya, ronsen, kita harus mempertimbangkan adanya ambang dosis minimal untuk menghindari adanya efek-efek yang tidak kita inginkan, gitu ya, baik itu efek deterministik atau efek stokastik. Nanti kita bahas satu persatu. Gitu. Jadi prinsip proteksi radiasi atau asas proteksi radiasi itu ada 3, OJL, optimasi, justifikasi, dan limitasi. Setiap prinsip punya maksud dan maknanya masing-masing, gitu ya. Optimasi dari ekonomi dan sosial, justifikasi dari manfaatnya harus lebih besar sesuai dengan indikasi. Kemudian kalau limitasi tentu harus ada pembatasan dosis yang diterima oleh pasien. Ya. Kemudian tujuan proteksi radiasi. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya efek deterministik yang membahayakan dan juga mengurangi terjadinya efek stokastik serendah mungkin. Nah, di sini kita banyak mention tentang efek deterministik, efek stokastik, gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, jadi efek radiasi itu dia dibagi menjadi 2 klasifikasi besar. Ya, ada berdasarkan dosis, ada yang berdasarkan dengan selnya. Kalau yang berdasarkan dosis itu ada 2 macam. Ada stokastik dan juga ada non stokastik atau disebut juga deterministik. Nah, kalau yang berdasarkan sel berarti dia ada sel somatik, sel-sel tubuh. Tapi kalau yang kedua adalah genetik, berarti dia materi gen, ya. Jadi ada 2 klasifikasi berdasarkan dosis dan berdasarkan sel. Nah, kita pertama belajar tentang efek stokastik. Apa sih efek stokastik? Efek stokastik ini ketika efek radiasi yang ditimbulkan, gitu ya, kepada pasien itu tidak bergantung dengan dosis. Jadi dia tidak mempengaruhi, gitu ya, efeknya ini tidak dipengaruhi oleh dosis. Jadi sekecil apapun dosis radiasi yang akan diterima oleh pasien itu akan menimbulkan kerusakan, baik itu dari sel somatik maupun sel genetik. Jadi ini dia bisa menimbulkan kerusakan baik di sel-sel tubuh, di sel somatik atau juga di sel genetiknya. Nah, ada 4 ciri khas utama dari efek stokastik ini. Yang pertama, tidak mengenal dosis ambang. Yang kedua, timbulnya efek itu setelah melalui masa tunda. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya ketika dia diberikan penyinaran ronsen, gitu ya, radiasi, itu tidak langsung efeknya itu keluar, gitu ya. Tapi dia harus ada masa tunggunya, ada masa tundanya. Itu efek stokastik. Kemudian yang ketiga, keparahannya tidak bergantung pada dosis radiasi. Kemudian tidak ada penyembuhan spontan, ya. Contohnya seperti mutasi gen, kemudian kerusakan DNA subletal, kemudian juga replikasi dari sel-sel yang telah bermutasi. Contohnya apa di dalam penyakit-penyakit yang kita pelajari, gitu ya? Contohnya ada kanker tiroid, ada leukemia, atau bisa juga kanker sel darah merah. Kalau kita lihat, gitu ya, orang yang misalkan dia kena leukemia atau kanker sel darah merah akibat radiasi, itu dia tidak langsung, gitu ya, terkena penyakit tersebut, tapi dia ada melalui masa tunda, masa tunggunya. Itu berarti dia efek stokastik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah efek non stokastik atau nama lainnya adalah deterministik. Kalau yang efek deterministik, dia ini kebalikannya dari stokastik. Dia bergantung dari dosis. Di sini kita lihat biar gampang ngapalinnya biar nggak kebalik, gitu ya. Di sini dosis depannya huruf D. Kalau deterministik juga depannya huruf D. Oh, berarti kalau efek deterministik itu dia bergantung dengan dosis. Kita ngapalinnya biar nggak ketukar, ya, antara stokastik dan deterministik. Kalau deterministik berarti dia bergantung dengan dosis. Jadi dia berkaitan dengan paparan radiasi dari dosis yang tinggi, gitu ya, yang kemunculannya atau efeknya dapat dilihat secara langsung atau dirasakan dari pasien yang terkena radiasi tersebut. Contohnya misal kerusakan DNA letal atau kematian dari sel-sel tubuh atau penurunan dari fungsi organ ataupun jaringan. Cirinya berarti ada 4 juga. Yang pertama berarti dia punya dosis ambang. Yang kedua, umumnya timbul beberapa saat setelah penerimaan dosis radiasi. Jadi kalau yang stokastik tadi punya masa tunda, masa tunggu, kalau di deterministik dia umumnya timbulnya beberapa saat setelah penerimaan dosis radiasi. Terus yang ketiga adalah dapat dilakukan penyembuhan secara spontan. Kemudian yang keempat, keparahannya berarti dia akan bergantung dari dosis radiasi yang dia terima. Contohnya misal serostomia, osteoradionefrosis, gitu ya, atau katarak. Itu adalah contoh-contoh dari efek deterministik atau non stokastik.
Nah, kemudian misalnya nih kita ada di unit radiologi, gitu ya. Di unit radiologi, kemudian di situ ada radiografer. Radiografer adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan teknisi, gitu ya, di radiografi. Nah, gimana caranya kita mengontrol, gitu ya, untuk memproteksi mereka? Karena mereka pasti juga harus dilakukan pengontrolan, gitu ya. Namanya adalah yang pertama kita pakai alat untuk memonitor. Yang pertama adalah film badge. Jadi dia bisa ditaruh di baju atau bisa di sapu, gitu ya, dijepitkan. Jadi kita bisa tahu nih ukuran dosis yang sudah diterima ataupun yang sudah dipaparkan ke radiografernya ini tuh kira-kira berapa, gitu. Atau juga bisa pakai dosimeter sapu, jadi kayak gini, dia bisa dikantongin sama si radiografernya. Nanti bisa dicek, gitu ya, radiografernya ini sudah terkena paparan ini berapa besar. Jadi ketika nanti sudah mendekati ambang batas, itu bisa dilakukan misalkan shift ganti shiftnya atau misalkan istirahat dulu, gitu ya. Atau mungkin untuk radiografer yang misalkan dia sedang hamil itu jangan bekerja dulu, gitu ya, untuk mengurangi efek-efek dari genetiknya. Oke, kalau untuk pasiennya, ya baik pasien maupun radiografer itu juga harus menggunakan alat perlindungan diri kayak dokter gigi yang mau kerja pasien. Kalau di unit radiologi dia juga ini adalah harus punya alat perlindungan diri. Kalau misalkan yang paling bagus itu ada ini semuanya, ada kacamata pelindung, gitu ya, kacamata pelindung radiasi, kemudian ada face shield, gitu ya, mirip face shield ya, juga pelindung dari radiasi, gitu ya. Kemudian ada apron di sini untuk melindungi dari tubuh pasien maupun dari radiografernya dari paparan sinar radiasi. Kemudian kalau yang ini, dia ini adalah melindungi dari organ reproduksi, gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah sarung tangan. Jadi bentuknya macam-macam alat perlindungan dirinya, tergantung daerah mana yang dilakukan penyinaran. Kalau misalkan di radiologi kedokteran gigi, biasanya yang digunakan adalah apron, gitu ya, dan juga sarung tangan. Kemudian menggunakan masker, gitu ya, handscoon yang harus digunakan oleh radiografer maupun pasiennya tentu harus menggunakan apron. Oke, jadi kita belajar misalkan ada soal nih, gitu ya. Misalkan ada soal Nindi, pasien perempuan berusia 28 tahun, datang ke unit radiologi, kemudian dia ini membawa surat rujukan nih dari dokter gigi di puskesmas untuk melakukan ronsen periapikal gigi 36 yang diduga telah non-vital. Dokter gigi tersebut ingin mengetahui lebih jelas kondisi dari saluran akar gigi yang akan dirawat dan berdasarkan riwayat Nindi, diketahui bahwa Nindi tidak dalam keadaan hamil. Menurut prinsip ALARA, ya, yang tadi kita bahas nih, as low as reasonable, achievable dalam proteksi radiasi, hal tersebut telah sesuai dengan prinsip yang mana nih? Kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini biasanya ditanyakan kalau di soal ujian, gitu ya, di soal ujian blok radiologi atau misalkan ujian yang masih SKS semester atau tengah semester itu biasanya sering ditanyakan kayak gini nih, kalau misalkan di bab proteksi radiasi. Kira-kira yang mana nih? Kalau prinsipnya udah disebutin nih, prinsip ALARA, as low as reasonable, achievable. Bisa ditulis di kolom chat nih teman-teman yang tahu jawabannya, kira-kira yang justifikasi atau optimization atau recommendation, limitation atau yang legitimation. Oke, benar ya. Jadi jawabannya yang optimization. Yang tadi ya ada 3 prinsip dari proteksi radiasi. Kalau yang tadi di soal dia mention prinsip ALARA, as low as reasonable, achievable, berarti dia harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial dari pasien. Berarti yang optimasi atau optimization. Kalau yang justifikasi berarti dia manfaatnya yang harus lebih besar. Jadi jangan kebalik-balik kalau nanti dapat soal, gitu ya. Kalau limitasi berarti dia memperhatikan ambang dosis minimalnya. Oke. Kalau tentang efek, itu biasanya kayak gini nih, efek biologis radiasi pada tubuh yang tergantung pada dosis ambang dan dosis yang diterima beberapa saat setelah penyinaran, termasuk efek, nah kira-kira yang mana kalau dia based on dosisnya, dia berdasarkan dosis yang diterima oleh pasien, dan efeknya biasanya beberapa saat setelah dilakukan penyinaran radiologi. Nih, jadi ada 2 macam, ya, ada deterministik, ada stokastik. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke, benar ya. Jadi kalau soal ini berarti dia lebih ke efek deterministik. Jadi kayak yang tadi, efek deterministik depannya G, gitu ya. Berarti dia bergantung dengan dosis yang diterima oleh pasien. Dia mempunyai dosis ambang, ciri-ciri dari efek deterministik atau non-stokastik. Jadi biasanya kayak gitu ya di soal-soal evaluasi atau soal-soal ujian itu sering kalinya ditanyakan seperti itu kalau tentang proteksi radiasi. Oke, kita masuk ke proyeksi intraoral. Nah, apa sih proyeksi intraoral? Ya? Kalau kita lihat radiologi kedokteran gigi, berarti kita ingin melihat nih kondisi yang sesungguhnya di rongga mulut pasien, gitu ya. Baik itu giginya gimana, akarnya gimana, tulang alveolarnya gimana, gitu ya. Kemudian ligamen periodontalnya gimana, kita pengen lihat secara jelas, gitu ya, secara benar yang benarnya gimana. Kalau cuma kita lihat dari pemeriksaan klinis secara mata aja, kita nggak bisa lihat kedalaman tulangnya, tinggi tulangnya, gitu ya, ataupun di situ misal ada lesi di tulangnya, kita nggak bisa lihat, gitu ya. Karena keterbatasan itu kita makanya membutuhkan radiologi kedokteran gigi. Nah, yang pertama proyeksi intraoral. Kalau namanya aja intraoral, berarti intra di dalam, oral mulut. Berarti film yang kita gunakan dalam kita melakukan ronsen itu diletakkan atau dimasukkan ke dalam mulut pasien. Berarti itu intraoral. Nah, yang pertama adalah radiografi periapikal. Kalau radiografi periapikal berarti di situ adalah gambaran film yang kecil, ya, yang cuma kelihatan beberapa elemen gigi saja. Nah, indikasinya apa? Yang pertama, mendeteksi dari infeksi inflamasi apikal. Jadi dengan foto periapikal kita ini bisa lihat apakah gigi tersebut memiliki inflamasi di daerah apikal. Misal di gigi ini misalnya dia karies, ya, misalnya karies. Nah, kita pengen lihat nih infeksinya ini udah sampai ke daerah akar gigi atau belum. Ini misal dia di sini udah ada misal granuloma atau ada abses, gitu ya, atau ada kista. Nah, ini kita bisa melihat di radiografi periapikal, gitu ya. Bahkan di situ udah ada inflamasi atau infeksi yang menyebar ke daerah apikal gigi beliti. Kemudian yang kedua, penilaian status gimana? Jadi nih kita lihat kalau di foto periapikal kita bisa melihat namanya alveolar crest. Alveolar crest adalah puncak dari tulang alveolar, ya, ini. Nah,
Kalau kita pengen lihat gitu ya, apakah gigi tersebut tuh kena periodontitis atau enggak, kita lihat aja di alveolar crest-nya ini bentuknya dia masih normal, normalnya itu runcing gitu ya, atau dia sudah melandai. Kalau dia sudah melandai berarti dia sudah ada resorpsi tulang alveolarnya di situ. Jadi di sini dari foto periapikal kita bisa lihat kondisi tulang alveolarnya seperti apa. Kemudian di sini ada lamina dura, gitu ya. Lamina dura adalah yang gambaran putih ini. Gambaran radiopak garis ini yang mengelilingi akar gigi, lanjutan dari alveolar crest. Itu adalah lamina dura. Jadi kita lihat lamina duranya terputus atau enggak. Kemudian ruang ligamen periodontal atau ligamen periodontal space-nya dia masih oke atau melebar. Itu kita bisa lihat dari radiografi periapikal. Kemudian yang ketiga indikasinya adalah setelah trauma gigi dan tulang alveolar. Ini misal ada pasien gitu ya, habis terkena kecelakaan gitu, misal kejedot pintu atau misalkan kejedot meja, kemudian dia berdarah gitu ya, di daerah misalkan di daerah anterior rahang bawah doang. Nah, kita bisa nih pilih yang radiografi periapikal aja, karena dia terlokalisir di daerah anterior rahang bawah. Jadi kita pengen lihat apakah ada gigi yang fraktur, apakah ada tulang alveolar yang patah gitu ya, kita bisa menggunakan radiografi periapikal. Kemudian ada penilaian keberadaan dan posisi gigi yang tidak erupsi. Jadi kita pengen lihat apakah di situ tuh dia tuh tidak erupsinya karena terhalang gitu ya oleh sesuatu atau emang dia tidak punya benih gigi agenisi. Nah, itu kita bisa lihat dari radiografi periapikal. Kemudian penilaian morfologi akar sebelum dilakukan ekstraksi. Nah, teman-teman harus ingat kalau akar gigi itu dia ada namanya anomali, namanya dilacerasi, jadi dilaceration, di mana akar gigi yang dia harusnya lurus, jadi lurus kayak ini, tapi dia membengkok, misal ke distal atau ke mesial. Nah, itu namanya dilacerasi. Nah, kalau mencabut gigi dilacerasi pasti dia lebih susah dia dibandingkan dengan gigi yang punya akar satu lurus. Nah, jadi pentingnya misalkan nih kita pengen ekstraksi terus kita curiga, gitu kita boleh melakukan radiografi periapikal. Kemudian prosedur endodontik. Prosedur endodontik berarti perawatan saluran akar. Kita pengen lihat pengisian dari bahan saluran akarnya ini udah pas atau dia overfilling sampai sini atau dia kurang gitu ya, pengisiannya cuma sampai sini aja, bisa kita lihat dari foto radiografi periapikal gitu ya. Kita percayanya sampai seberapa kita bisa lihat nih. Kemudian terakhir adalah evaluasi implan pasca operasi. Itu adalah indikasi-indikasi dari radiografi periapikal. Nah, kalau kita ngomong tentang teknik intraoral yang periapikal, di situ kita akan belajar adanya dua teknik periapikal. Yang pertama adalah bisecting atau biseksi, gitu ya. Nanti yang kedua adalah paralel. Yang pertama kita bahas periapikal bisecting atau biseksi. Maksudnya gimana sih periapikal bisecting? Jadi dia ini ketika arah sinar X-nya itu tegak lurus dengan namanya adalah garis imajiner, yaitu garis yang membagi sudut antara sumbu gigi dengan sumbu film sama besar. Kita lihat bareng-bareng di gambar ini. Di gambar ini ada yang anak panah titik-titik warna biru, gitu ya. Itu adalah arah sinar X yang datang. Kemudian yang ini yang warna ungu di sini ungu putus-putus ini adalah imaginary bisector atau garis bagi atau garis imajiner. Nah, di teknik yang periapikal bisecting ini yang harus diingat adalah sinar yang datang ini yang warna biru ini, dia ini tegak lurusnya itu dengan garis yang ungu ini yang putus-putus ini, yang garis imajiner ini. Jadi dia 90 derajatnya itu dia sama garis ungu putus-putus sama garis imajiner. Garis imajiner yang ungu putus-putus itu adalah garis yang membagi sudut antara sumbu gigi yang warna orange ini, central axis of the tooth, dan juga film itu sama besar. Film adalah yang warna biru tua ini. Jadi dia garis ungu putus-putus ini membagi sudut antara sumbu gigi dan juga film sama besar. Bayangin di situ kita ada segitiga sama kaki, gitu ya. Kakinya adalah film dan juga kakinya adalah sumbu gigi. Jadi dia sejajar, gitu ya. Terus yang diingat lagi adalah bahwa indikasinya yang pertama melihat lesi periapikal, kemudian melihat posisi gigi, gitu ya, impaksi. Kemudian juga pasien yang tidak nyaman jika menggunakan film holder, karena nanti di teknik yang paralel dia harus menggunakan alat bantu namanya film holder. Gitu. Jadi kalau yang bisecting di situ dia ada garis imajiner, garis bagi, gitu ya, yang membagi sudut antara sumbu gigi dan juga film yang sama besar, dan juga arah sinar X-nya harus tegak lurus dengan garis bagi, garis imajiner sama aja, gitu ya. Jadi bukan tegak lurus sama sumbu gigi atau film, tapi dia harus tegak lurus sama imaginary bisector, garis imajinernya, garis baginya. Ini adalah yang bawah, yang derajat-derajat ini adalah besaran sudut cone-nya, gitu ya. Jadi kalau kita mau foto periapikal di daerah insisif gitu misalnya, di maxilla dan mandibula itu sudutnya beda, gitu ya. Positif berarti arah cone-nya ke atas, kalau negatif berarti arah cone-nya itu ke bawah. Jadi macam-macam, gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau teknik periapikal yang bisecting, jadi dia nggak pakai film holder, dia biasanya difiksasi atau dipegang sendiri oleh pasiennya. Jika yang foto ini dia mau foto daerah anterior rahang atas, pasiennya disuruh memfiksasi pakai ibu jari, gitu ya, filmnya. Kemudian kalau yang kedua adalah teknik paralel. Di teknik paralel ini bedanya sama yang bisecting, dia tidak memakai garis imajiner. Jadi nggak ada garis imajiner, nggak ada garis bagi di sini. Jadi gimana? Jadi sinar X-nya yang titik-titik putus-putus anak panah ini, dia tegak lurus itu dengan sumbu gigi dan juga dengan film. Bedanya di situ. Jadi sinar X-nya, kalau yang di bisecting tadi dia itu tegak lurus dengan garis imajiner, kalau di periapikal paralel dia tegak lurus dengan sumbu gigi dan juga film, gitu ya. Jadi antara film dan juga sumbu gigi dia sejajar, ya. Jadi dia bisa meminimalkan distorsi yang terjadi, gitu. Tapi kekurangannya dia harus menggunakan namanya tadi film holder. Kayak gimana sih film holder? Jadi seperti ini. Jadi filmnya itu harus dipegangi, gitu ya. Jadi dia harus ada alat yang memfiksasi si filmnya. Modelnya bisa yang kayak gini dari kertas atau yang kayak gini buatan pabrik. Di gambarannya seperti yang gambar ini. Jadi dia harus ada alat tambahan selain film yang dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien. Nah, kalau pasien-pasien yang dia itu punya refleks muntah yang tinggi, gitu ya, ketika kita masukkan film holder ini atau ini, pasien bisa muntah, gitu ya. Makanya kalau pasien dengan refleks muntah yang tinggi, itu lebih baik kita pakai yang bisecting. Atau misalnya nih, kalau misalkan pakai film holder, gitu ya, pasien harus menggigit ini kan, si holdernya film ini dia harus digigit, gitu ya, kayak ini dia harus menggigit gagangnya. Nah, kalau misalkan gigi pasien itu pasien datang dengan kondisi gigi goyang atau misalkan
tidak punya gigi antagonis, gitu ya, kita pengen foto gigi rahang bawah tapi gigi rahang atasnya dia misalkan udah nggak ada gitu ya, udah dicabut atau sisa akar, berarti kan dia tidak bisa untuk menggigit, gitu ya, dia nggak bisa gigit si holdernya ini, nggak bisa gigit gagangnya, berarti dia juga nggak bisa pakai teknik ini, pakainya yang bisekting.